Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika dalam Injil kita menemukan keluarga-keluarga menganggap Yesus tidak waras, kita perlu bertanya lebih jauh. Sebenarnya yang membuat Yesus tampak tidak waras itu, apakah Yesusnya atau mereka yang melihat dia? Ketika mereka mengenal Yesus lebih hanya sebagai bagian dari keluarga, mungkin masuk akal kalau mereka punya perhatian karena Yesus melayani sampai tidak makan. Itu sangat wajar. Tetapi ketika mereka melihat Yesus hanya sebatas dalam kacamata manusia dan dunia, mereka memang tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Karena bagi Yesus yang paling penting bukan soal makan dan minum secara manusiawi, tetapi soal pribadi yang bisa berguna untuk orang lain. Saya rasa Yesus juga tahu bahwa ia perlu makan. Dan dalam Injil memang tidak diceritakan bahwa kapan Yesus makan. Yang diceritakan adalah perbuatan-perbuatan baik, karya pewartaan Injil yang dilakukan oleh Yesus. Maka dalam Injil memang hampir jarang ada cerita tentang aspek kemanusiaan Yesus. Dia makan jam berapa, dia tidur jam berapa. Mungkin juga tidak diceritakan dia mandi atau tidak, pergi ke toilet atau tidak. Kenapa? Itu hal-hal yang tidak terlalu penting dalam kerajaan Allah untuk diwartakan. Yang diwartakan adalah kerajaan Allah itu sendiri dan pelayanan-pelayanan. Maka dengan ketika anggota keluarganya menganggap Yesus tidak waras, itu karena mereka hanya menilai Yesus dari apa yang tampak di mata. Saya rasa Yesus yang lebih tahu baik apa yang terpenting untuk dia. Apalagi ini anak Allah. Hidup kita juga kadang membuat kita menilai orang dari casing. Makanya orang selalu mengatakan, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, dan jangan menilai pribadi orang dari apa yang tampak. Karena yang paling penting adalah melihat hati, mengenal lebih dalam karakter dan apa yang paling penting dari seseorang. Kalau saja mereka memahami Yesus sebagai anak Allah yang tugas utamanya mewartakan Injil dan menyelamatkan orang, maka fokus mereka pasti pada apa yang menjadi tugas utama Yesus, bukan tentang makan dan minum. Yang paling penting mewartakan sabda Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Toh pada kesempatan yang lain Yesus bilang apa? Atau ketika mereka ingat saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Apa yang mereka katakan dan
penilaian mereka terhadap Yesus sebagai pribadi yang tidak waras itu benar dari kacamata mereka sebagai keluarga, tapi tidak benar dari apa yang secara mendalam ada di dalam diri Yesus. Maka sering saya mengatakan kepada kita, hal yang paling penting dari hidup beriman dan gereja itu bukan soal casing, tetapi apa yang paling dalam, atau bukan saja soal eksistensi tetapi esensi. Suster waktu itu pernah meminta kalau bisa Romo lebih dalam lagi menjelaskan kepada umat, juga kepada suster, tentang apa yang paling penting dalam hidup beriman terkait dengan esensi dan eksistensi ini. Ini kan istilah-istilah filsafat yang untuk OBD mereka ini susah. Tapi ini istilah yang dalam kenyataan yang konkret bisa dimaknai bahwa dalam setiap kehidupan itu pribadi itu ada yang namanya unsur yang paling hakiki dan apa yang tampak. Nah, hidup beriman itu yang paling penting soal apa yang hakiki dari hidup beriman. Misalnya esensi atau unsur yang hakiki itu tidak berubah, tak lekang oleh waktu, ia akan selalu sama. Yang kemudian dalam bahasa psikologis dibahasakan dengan karakter, harus punya karakteristik yang jelas. Dan hidup beriman itu karakternya apa? Pada kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dan inilah yang dimiliki oleh Yesus. Dia lebih taat dan setia kepada rencana dan kehendak Allah daripada soal makan minum. Bukan tidak penting, itu perlu, tetapi tidak penting. Dalam hidup ini kan ada klasifikasi gaya hidup, mana yang dianggap perlu tapi tidak penting, mana yang perlu dan penting, mana yang penting tapi tidak mendesak, mana yang mendesak tapi tidak penting. Jadi ini hal-hal yang perlu kita lihat dalam hidup. Kadang-kadang kita hidup tapi kita tidak bisa membedakan mana yang perlu dan penting, mana yang perlu tapi tidak penting, mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak. Nah, ini hal-hal yang penting. Dan untuk Yesus yang paling penting adalah mewartakan sabda Allah. Kan sering dia bilang, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Jadi mereka yang menganggap dalam Injil hari ini Yesus itu keluarga, sebenarnya Yesus tidak menganggap mereka keluarga. Karena mereka tidak mendukung Yesus. Tidak mendukung Yesus dalam arti tugas utamanya mewartakan sabda. Mereka hanya perhatikan soal makan minum. Nah, mungkin juga konkretnya dalam hidup beriman kita, orang itu lebih melihat penampilan fisik, penampakan fisik. Untuk menilai orang pasti lihat dari segi itu. Sehingga kenapa dalam hidup beriman juga kita lihat ada orang-orang tertentu yang secara casing penampilannya oke, mantap, tapi isinya belum tentu dia beriman. Atau kelihatan sepintas baik, tapi mungkin munafiknya tingkat tinggi. Kan banyak begitu dalam hidup. Sehingga kita kadang terkecoh dengan penampilan untuk menilai seseorang. Dan gaya hidup orang Farisi itu sangat menunjukkan bagaimana Yesus tidak suka. Yesus tidak suka dengan gaya orang Farisi. Kenapa? Di luar kelihatan mantap, tapi di hatinya busuk. Sehingga yang paling penting untuk mengenal Yesus atau beriman kepada Yesus dan hidup gereja itu hal yang esensi ini. Bagaimana kita betul beriman dan percaya kepada Allah, dan itu dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Atau dalam bahasa permenungan kemarin, menulis janji di hati. Yang paling penting itu menulis janji di hati, menyimpan Tuhan di hati. Dan inilah yang membuat Santa Clara, orang kudus yang kita peringati pada hari ini, memilih Yesus sebagai mempelai. Bahwa dalam pandangan publik, mempelai itu pasangan hidup. Kan memang dalam bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi mempelai itu orang yang sedang melangsungkan pernikahan atau pasangan hidup. Dan orang lalu kemudian secara eksistensi menerjemahkan mempelai itu sebagai suami istri kan, di luarnya. Tapi kalau kita melihat esensi, hakikat dari hubungan suami istri yang dibilang mempelai itu secara tampak, sebenarnya hal yang paling penting adalah persekutuan cinta. Karena itu paling penting. Bukan soal suami istri,
Banyak orang yang bersuami istri tapi belum tentu hatinya betul-betul bersekutu dalam cinta, kan itu. Jadi kalian di mana-mana kita lihat orang bersuami istri dan itu mempelai. Tapi lagi-lagi belum tentu hidup mereka mencerminkan persekutuan cinta. Ada banyak orang yang bersuami istri mungkin tidurnya tidak samaan, makan minum tidak samaan. Dan persekutuan cinta itu terjemah dalam setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan Santa Agnes ini menjadikan Yesus sebagai mempelai karena ia hatinya dicantolkan pada Yesus. Jadi persekutuan cinta. Ia jatuh cinta pada Yesus, bukan kemudian lalu menjadikan Yesus sebagai suami, bukan. Tapi kekasih hati. Ini gitu bahasanya. Menjadikan Yesus sebagai kekasih hati. Dan itulah yang membuat kenapa dia lebih memilih Yesus sebagai mempelai, karena persekutuan cinta. Dia merasa nyaman dengan Yesus daripada memiliki suami. Dan dalam cerita, dia itu seorang wanita yang tampak cantik dan menawan, eksistensinya ya, yang tampak. Karena soal kecantikan juga ini kan tergantung make up juga. Jadi orang menilai kecantikan kalau make upnya bagus walaupun aslinya tidak bagus, ya bisa juga dilihat cantik. Memang begitu penampakan. Jangankan perempuan yang sesungguhnya ya, sesudah mereka tidak ikut waktu malam penutupan tahun. Ada satu umat dari lingkungan Santa Teresia, setelah di make up, dia tampak lebih cantik dari perempuan sebenarnya. Nanti lihat di foto itu, Pak Tobi yang katos dan laki-laki itu, waktu dia tampil sebagai pemeran Banci, dia jauh lebih cantik dari perempuan. Dan kalau orang yang tidak mengenal dia, bisa langsung mengatakan itu pasti perempuan, padahal jenis kelaminnya laki-laki. Jadi ini contoh-contoh bagaimana penampakan luar itu kadang membuat kita mudah menilai. Dan soal cantik dan tidak cantik juga ini tidak mutlak, karena ini soal eksistensi. Yang paling penting itu esensi. Makanya ada istilah inner beauty, kecantikan yang dari dalam atau kecantikan hati. Dan orang bilang Agnes itu cantik, memang dia cantik secara fisik dan paras. Tapi yang lebih penting adalah kecantikan hatinya yang tercantol pada Yesus dengan memilih dan menjadikan Yesus sebagai mempelai. Banyak laki-laki yang ingin menikahi dia, tapi dia menolak semuanya. Dan karena dia menolak, kemudian itulah yang membuat dia dibawa ke depan kaisar, dituduh sebagai orang Kristen, karena waktu itu kalau dianggap sebagai orang Kristen itu penantang dan lawan dari kaisar, maka ia dihukum, disiksa, dan karena dengan itu juga dia tetap tidak mau menikahi orang-orang yang suka dengan dia. Lalu kemudian dia dipenggal kepalanya. Ia menerima kenyataan itu karena bagi dia yang paling penting adalah Kristus itu mempelai. Karena toh walaupun kepalanya dipenggal, hatinya tidak bisa dipenggalkan. Cintanya kepada Kristus tetap kuat, dan itulah yang membuat dia menjadi seorang peramal martir. Untuk kita yang paling penting adalah mari menjadikan Kristus sebagai mempelai. Bukan soal relasi suami istri, tapi kecantolan hati pada Yesus. Jadi mempelai itu persekutuan cinta. Hati kita terpaut pada Yesus, Yesus terpaut pada kita. Dan kemudian setelah ia meninggal, ia dibuatkan sebuah gereja di atas kuburnya dan diberikan sebuah gambar ia sedang menggendong anak domba, lalu sebuah daun palem itu simbol keberanian. Tapi menurut saya yang paling menarik itu ketika dia menggendong anak domba. Ini yang paling penting, menggendong anak domba. Dan kita sering menggendong anak domba, yaitu dalam anak domba yang kita terima waktu misa. Itulah kenapa dalam beberapa hari lalu saya bilang, sebenarnya kekasih sejati itu bukan suami atau istri atau pasangan hidup, tapi Yesus ini. Kenapa? Suami atau istri kadang mengukur cintanya tidak terlalu dalam. Seperti contoh waktu itu, suami atau istri bisa tinggalkan pasangan yang sedang sakit kalau bosnya panggil untuk dia bekerja. Jadi ikatan cintanya masih sangat longgar, belum betul-betul setia dalam suka dan duka. Ketika kita lagi merana, kesepian, apakah pasangan betul-betul memahami keadaan kita? Dia akan sibuk dengan pekerjaannya, biarkan kita terlantar.
Tapi Yesus justru ketika orang meninggalkan kita seorang diri, dia tetap setia menemani kita. Itulah kenapa dia itu harus menjadi mempelai dan kekasih sejati. Dan dengan kita menyantap anak domba Allah, kita mengakui Yesus sebagai anak domba Allah yang selalu di pangkuan kita, karena memang dia paling setia untuk menjaga dan memelihara kita. Nah, dalam bacaan pertama kita menemukan Yesus ini sebagai anak domba yang menyampaikan persembahan dengan mempersembahkan dirinya sendiri di tempat yang paling depan, tempat suci dan kudus. Maka marilah kita memelihara hidup rohani kita, dan yang paling penting dalam hidup beriman, kita menjaga dan mengutamakan bukan casing, bukan eksistensinya, tapi esensi. Apa yang paling dalam yang membuat kita beriman kepada Kristus, sehingga itu yang membuat kita nyaman. Kenyamanan hati bukan ditentukan oleh apa yang tampak, tapi apa yang ada di hati. Mungkin di luar tampaknya menarik, tapi belum tentu hatinya bahagia. Seperti yang sering kita lihat dan saya bilang, banyak orang-orang kaya yang punya rumah bagus-bagus, mobilnya lengkap, tapi apakah hatinya bahagia? Kembali ke siapa pengacara yang saya kasih contoh kemarin, Hotman Paris. Kita semua tahu Hotman Paris kan, apa yang dia tidak punya, lengkap, mobil mewah segala macam yang ada. Tapi dia pernah berceloteh bahwa segala sesuatu saya sudah punya, tapi hanya satu yang saya belum punya, yaitu kebahagiaan. Ya, Yesus sebagai anak domba adalah jaminan kebahagiaan kita. Maka jadikan Yesus sebagai mempelai dan kekasih jiwa, seperti yang dilakukan oleh Santa Agnes, orang kudus yang kita peringati pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati.